Salam, perkenalkan nama saya Joinoya Saputra Daily dengan nomor NIM 18720500044 dari Prodi Pendidikan Ekonomi B. Di sini saya akan membuat video UAS dengan guna untuk memenuhi proyek UAS dengan mata kuliah Ekonomi, SDM, dan Alam. Dinamika pasar tenaga kerja. Dinamika pasar tenaga kerja. 1. Pasar tenaga kerja adalah suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini adalah para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja. Sedangkan sebagai pembelinya adalah orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Para pelaku di pasar tenaga kerja terdiri dari pencari kerja, pemberi kerja, dan perantara. Fungsi pasar tenaga kerja yaitu sebagai sarana penyeluruh tenaga kerja, sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenagakerjaan, sebagai sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Manfaat adanya pasar tenaga kerja yaitu 1. Dapat membantu para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan sehingga dapat memengaruhi pengangguran. 2. Dapat membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja. 3. Dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Pasar tenaga kerja dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, diantaranya 1. Pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dalam pasar tenaga kerja adalah pasar yang terdapat banyak perusahaan yang memerlukan tenaga kerja. Sifat pemerintahan dan penawaran tenaga kerja tidak berbeda dengan sifat pemerintah dan penawaran di pasar barang. 2. Pasar tenaga kerja monopsoni. Monopsoni berarti hanya terdapat satu pembeli di pasar sedangkan penjual jumlahnya banyak. Berarti di pasar hanya terdapat satu firma yang akan menggunakan tenaga kerja yang ditawarkan. Ini terwujud jika di suatu tempat atau daerah terdapat suatu firma yang sangat besar dan yang merupakan satu-satunya perusahaan modern di tempat tersebut. Jadi upah ditentukan oleh penguasaan yang membayar pekerjaan tersebut. Biasanya dia dalam pasaran monopsoni upah lebih rendah daripada di pasar persaingan sempurna. Pengangguran dan potret ketenagakerjaan Indonesia. Pengangguran adalah mereka yang berusia kerja yang sedang tidak bekerja dan sedang bekerjaan. Pengangguran secara garis besar di pengangguran oleh dua sebab, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum yang mempengaruhi pengangguran sebagai berikut. 1. Angkatan kerja yang terus meningkat jumlahnya dan pertumbuhan kesempurnaan kerja yang tidak seimbang dengan pertumbuhan angkat kerja. 2. Angkatan kerja yang sedang mencari kerja tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta dunia usaha. 3. Tingkat investasi yang rendah. Sebab khusus yang mempengaruhi pengangguran adalah sebagai berikut. 1. Tidak adanya lowongan. 2. Tidak memenuhi syarat. 3. Tidak ada kecocokan upah. 4. Informasi yang tidak lengkap.
tidak memiliki kemauan wirausaha. Pengangguran menurut sifatnya ada berbagi tiga, yaitu 1. Pengangguran terbuka atau open unemployment, yaitu golongan angkatan kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran dalam arti yang sebenarnya. 2. Setengah pengangguran atau under unemployment, yaitu golongan angkatan kerja yang bekerja tidak optimal dilihat dari jumlah kerjanya atau bekerja di bawah jam normal atau 35 jam per minggu. Pergantian setengah pengangguran itu dapat disamakan dengan setengah menganggur ketetara. 3. Pengangguran terselubung atau di quiescent employment, yaitu golongan angkatan kerja yang bekerja lebih dari 35 jam per minggu, tetapi mereka memiliki produktivitas yang rendah atau penghasilan yang rendah. Pengertian pengangguran tersebut ini dapat disamakan dengan setengah pengangguran tidak ketara. Pengangguran menurut penyebabnya. 1. Pengangguran musiman. Pengangguran musiman yaitu pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim, umumnya di bidang pertanian. Contohnya, setelah musiman bisanya petani menganggur beberapa waktu karena tidak ada pekerjaan di sawah, atau pada tempat-tempat tertentu pada musim kemarau petani menganggur karena lahannya tidak bisa diolah. Cara mengatasi pengangguran ini diantaranya sebagai berikut: melakukan pelatihan di bidang keterampilan lainnya untuk bermanfaat waktu ketika menunggu musim tertentu. Pengangguran menurut penyebabnya. Pengangguran menurut penyebabnya. 3. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kedalauan waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar kerja pembuka lamaran pekerjaan. Misalnya seseorang yang sedang menunggu waktu panggilan mulai kerja. Cara mengatasi pengangguran ini diantaranya sebagai berikut: A. Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya. B. Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sebagai berikut. Bagian C. Deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru. D. Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendiri industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya. E. Menggalakkan pengembangan sektor informal seperti home industry. Pengangguran menurut penyebab. Pengangguran fiksional yaitu pengangguran yang sifatnya sementara yang disebut adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi geografi antara pelamar kerja dan pembukaan lamaran pekerjaan. Misalnya seseorang yang sedang menunggu waktu panggilan mulai kerja. Saya akhiri video pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.